Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sama saya Denny Dwi Iswanda dari Prodi Manajemen. Di sini saya ingin menerangkan materi tentang sejarah singkat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Ini dari biodata saya. Untuk masuk ke materi, yaitu prolog. Apa itu bahasa? Bahasa apa saja yang Anda kuasai? Seberapa dekatnya Anda dengan bahasa Indonesia? Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa adalah sistem yang teratur berupa lambang-lambang bunyi yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran bahasa tersebut. Menurut Suherman, bahasa adalah satu sistem simbol lisan yang arbiter yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara sesamanya berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama. Menurut Sujono Darjowijono, hakikat bahasa. Bahasa sebagai sarana interaksi sosial. Bahasa adalah ujaran. Bahasa meliputi dua bidang, yaitu 1. Bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucap, yaitu getaran yang bersifat fisik yang merangsang alat pendengaran kita. 2. Arti atau makna adalah isi yang terkandung di dalam arus bunyi yang menyebabkan adanya reaksi itu. Selanjutnya, sifat bahasa. Sistematik. Bahasa memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati agar dapat dipahami oleh pemakainya. Arbitrari atau sukarela, karena unsur-unsur bahasa dipilih secara acak tanpa dasar. Tidak ada hubungan logis antara bunyi dan makna yang disimbolkannya. Pilihan suatu kata disebut kursi, meja, guru, murid, dan lain-lain ditentukan bukan atas dasar kriteria atau standar tertentu, melainkan secara mana suka. Ujar. Bentuk dasar bahasa adalah ujaran karena media bahasa terpenting adalah bunyi. Manusiawi. Karena bahasa menjadi berfungsi selama manusia yang memanfaatkannya, bukan makhluk lainnya. Komunikatif. Karena fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau alat penghubung antara anggota masyarakat. Fungsi bahasa. Secara umum, bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi berkenan dengan fungsi tersebut. Fungsi bahasa secara lebih rinci, yaitu 1. Fungsi kebudayaan. Sebagai sarana perkembangan kebudayaan, sebagai jalur penerus kebudayaan, dan sebagai inventaris ciri-ciri kebudayaan. 2. Fungsi kemasyarakatan. Berdasarkan ruang lingkup, bahasa nasional dan bahasa kelompok. Berdasarkan bidang pemakaian, bahasa resmi dan bahasa tidak resmi. Fungsi pendidikan. Fungsi integratif. Bahasa sebagai alat yang membuat anak ingin dan sanggup menjadi anggota suatu masyarakat. Fungsi instrumental. Pengguna bahasa untuk keuntungan material, memperoleh pekerjaan, meraih ilmu, dan lain sebagainya. Fungsi kultural. Penggunaan bahasa sebagai jalur mengenal dan menghargai alat istiadat, tradisi, dan kebudayaan. Fungsi penalaran. Penggunaan bahasa sebagai alat berpikir dan menciptakan konsep-konsep. Perkembangan bahasa Indonesia. Sumber bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu atau BM. BM sudah menjadi lingua franca di Kepulauan Nusantara dan Asia Tenggara. Kapan bahasa Indonesia lahir? Ingatkah Anda dengan pernyataan ini? Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah. 1. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan lahir pada 28 Oktober 1928. Adanya bulan bahasa di bulan Oktober.
awalnya dari bahasa Melayu serumpun dengan Malaysia. Kedudukan bahasa Indonesia pada bab berapa dan pasal berapa dalam UUD 1945 bahasa Indonesia dikukuhkan. Bagaimana bunyinya? Kedudukan BI. Di bab ini pasal 36 bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kedudukan 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 2. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia bersumber pada Sumpah Pemuda. Bahasa negara bersumber pada UUD 1945. UU nomor 24 tahun 2009 isinya tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Pasal 25 ayat 3, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan budaya nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Penggunaan bahasa Indonesia tulis. Pasal 31 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintahan Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia. Ayat 2, nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan atau bahasa Inggris. Pengguna bahasa Indonesia tulis. Pasal 34, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan. Penggunaan bahasa Indonesia tulis. Pasal 35 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia tulis dan lisan. Pasal 33 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta. Penggunaan bahasa Indonesia lisan. Pasal 32 ayat 1, bahasa Indonesia digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia. Ayat 2, bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum bersifat internasional di luar negeri. Fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kedudukannya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi 1. Lambang kebanggaan nasional, 2. Lambang identitas nasional, 3. Alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar sosbud dan bahasa Indonesia, 4. Alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi 1. Bahasa resmi kenegaraan, 2. Bahasa pengantar di lembaga pendidikan, 3. Bahasa resmi dalam penghubungan tingkat nasional untuk pembangunan dan pemerintahan, 4. Bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi lain bahasa secara umum. Fungsi umum bahasa atau alat komunikasi manusia. Fungsi khusus sesuai tujuan, fatik, konatif, emotif, kultural, politis, edukatif, mengatur diri, mengatur orang lain, interaksi, adaptasi, sosial, dan lain sebagainya. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai fungsi bahasa dan sebagai ragam bahasa. Implikasi bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa apa saja yang Anda tahu? Ragam bahasa Indonesia berdasarkan waktu, media, situasi, bidang, atau tema, dan daerah. Berdasarkan waktu, ragam Indonesia lama dan ada ragam Indonesia baru. Berdasarkan media, ragam lisan, ragam tulis, apa bedanya? Beda ragam lisan dan tulisan. Ragam lisan, 1. Diperlukan kehadiran lawan tutur, 2. Unsur gramatikal tidak lengkap, 3. Terikat ruang dan waktu, 4. Dipengaruhi punktuasi, jeda, ritme, suara. Sedangkan ragam tulis tidak perlu kehadiran lawan tutur, unsur gramatikal lengkap, tidak terikat ruang dan waktu, dan dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Berdasarkan situasi,
Ragam resmi atau formal atau ilmiah. Ragam tidak resmi, informal atau kasual. Ragam akrab atau intim. Ragam konsulatif. Ragam ilmiah, lisan dan tulis. Lisan bunyi atau bahasa Indonesia yang bebas pengaruh dialek dan logat. Sedangkan tulis digunakan untuk keperluan ilmiah atau akademik. 2. Diatur oleh aturan ilmiah, ejaan, diksi, kalimat, atau tata tulisan baku. Ragam nonilmiah, lisan dan tulis. Lisan, percakapan keseharian yang bebas aturan. Tulis, 1. Untuk keperluan nonilmiah seperti pribadi, keluarga, sosial. 2. Tidak ada aturan ilmiah yang mengikat. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.